Guys, bosan nggak sih kita tiap kali kumpul kayak cuma gini-gini doang, nggak ada pembahasan yang apa gitu berat dikit gitu, nggak ada ide kak? Guys, kamu nggak Ada sih, Feb, menurut aku pembahasan yang sangat menarik. Gimana kalau kita membahas tentang perbedaan gaya negosiasi di lintas budaya? Menurut aku itu ya, kenapa kita harus tahu? Karena langkah negosiasi itu kontrak bisa batal. Menurut kalian gimana? Apa sih perbedaan mendasar yang paling sering terjadi menurut kalian? Nah, kataku sih paling mendasar itu ketepatan waktu dan fokus. Coba lihat negosiator dari Amerika Serikat. Mereka sangat to the point, data harus jelas, dan waktu pertemuan itu sangat berharga. Intinya mereka mau hasil cepat berdasarkan legal dokumen. Nah, betul itu. Gaya negosiasi mereka linear, beda jauh dengan yang di Jepang. Mereka bisa menghabiskan waktu yang lama untuk membangun hubungan pribadi sebelum bahas angka. Kepercayaan itu nomor satu sebelum data. Begitu menurut saya. Menarik banget. Jadi ada yang cepat dan ada yang fokus pada prosesnya. Fek, menurut kamu ada nggak konsep akademis yang bisa menjelaskan perbedaan ini? Ini terkait konsep dari persepsi waktu. Jadi ya, kalau di Amerika Serikat, mereka lebih fokus ke agenda. Dan waktu itu harus benar-benar disiplin tepat waktu. Tapi kalau orang-orang Asia, kita lebih fleksibel. Kita bisa melakukan segala hal itu dalam waktu satu kali bekerja gitu loh. Tapi bukan orang Asia aja sih, orang Amerika Latin juga gitu kok. Terus juga mereka lebih fokus untuk menjalin hubungan daripada ketepatan waktu. Kalau orang Asia ya kayak kita kan agak gampang-gampang molor gitu ya, gitu sih. Terus kalau dari kalian ada nggak? Tapi ya, selain waktu, bahasa juga bisa menjadi masalah besar, kan? Karena kadang di terjemahan di Indonesia itu bisa mengubah cara negosiasi. Misalnya ya, kata mungkin di Indonesia itu bisa berupa iya. Kalau di Barat, kata mungkin itu bisa berupa tidak. Jadi bisa membingungkan. Nah, itu benar. Itulah kenapa negosiasi internasional itu sering melibatkan bahasa Inggris menjadi bahasa kedua. Pemahaman konteks budaya dari bahasa itu harus tetap ada. Jadi kita melihat adanya fokus pada kontrak aku dan ada yang fokus pada hubungan. Mit, gimana kalau ada dengan budaya kita sendiri di Indonesia? Menurut kamu itu gimana? Kalau di kita ya, mungkin ada di tengah-tengah karena kita menghargai data, tapi sehubungan personal itu sangat dominan. Negosiasi itu seringkali dilakukan di luar negeri. Rapat sambil makan, ngopi bareng kayak seperti kita ini, fleksibel, dan rasa sungkan itu pasti ada di situ. Iya, betul. Indonesia banget kalau itu kan. Kita cenderung tidak suka mengatakan tidak secara langsung. Kalau kita ngopi bareng fleksibel kayak gini. Tapi kalau menurut saya, tingkat ekspresi emosi juga berbeda. Negosiator dari timur dan barat mungkin sangat ekspresif, bersemangat, dan lantang. Kalau kita bertemu dengan mereka menggunakan sikap datar ala negosiator utara, mungkin bisa jadi mereka bisa menganggap tidak tertarik gitu. Oke, sip, mantap banget. Menurut aku ya, jadi pembahasan kita itu dalam negosiasi global, kita tidak hanya berhadapan dengan kontrak, tapi juga budayanya. Kita harus cerdas membaca sinyal, baik itu sinyal waktu, bahasa tubuh, dan maupun prioritas hubungan. Jadi pembahasan kita hari ini kesimpulannya itu. Intinya, cultural intelligence itu wajib banget buat bisnis global. Nah, selain kita melihat dari segi bahasa, waktu, dan budayanya, kita juga perlu memahami konteksnya. Jadi, jangan pukul rata semua negara tersebut. Nah, iya, udah gitu guys.
Kita kayaknya terlalu jauh gak sih? Jangan nggak sih? Jangan melebar lah. Iya, udah. Nggak bakalan ini